Ya Alhamdulillah kita kembali lagi di Demi Masa. Tema kita adalah kepompong Ramadan. Dan tanpa terasa kita sekarang sudah memasuki segmen keempat. Di mana di sini kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini. Jamaah untuk bertanya kepada AA. Saya berikan kesempatan, siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Wah banyak sekali ya. Oke, kalau gitu boleh Ibu izin saya kasih ke bapak-bapak dulu ya? Boleh, oke ini silakan. Namanya siapa dan pertanyaannya apa langsung Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan saya, wabarakatuh. persiapan apa saja untuk menjadi sukses menghadapi bulan suci Ramadan? Baik, pertanyaannya adalah persiapan. Sebaik-baik persiapan adalah ilmu. Karena ilmulah yang menjadi pupuk iman, ilmu yang jadi pemandu amal. Kenapa seringkali Ramadan efektivitasnya tidak nendang ya. Dari tahun ke tahun tuh begitu aja, Ramadan tuh seperti rutinitas. Berarti ini biasanya suplai ilmunya yang kurang. Karena dari ilmulah kita jadi tahu bagaimana amalan yang benar yang disukai Allah. Tanpa ilmu sulit sekali. Oleh karena itu sungguh dianjurkan kepada semua masyarakat khususnya umat Islam nih memperbanyak kajian, ikut ke pengajian, beli bukunya, luangkan waktu lebih banyak dalam satu bulan ini untuk mengenal Allah, mengenal apa yang disukai Allah dan mengenal konsekuensi. Kalau milih apa yang Allah sukai apa, kalau milih yang Allah tidak sukai apa. Nah ini harus tahu. Begitu Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk mengurangi aktivitas itu, boleh nggak sih kita, masa untuk menambah ilmu kita mengurangi aktivitas kita gitu, dalam artian ya kalau misalnya biasanya lebih rutin bulan Ramadan ya saya kurangin lah supaya bisa nambah ilmu. Jadi ilmu manajemen waktu itu adalah skala prioritas. Oh, Jadi apa nih yang paling penting? Tidak Iya. semua kegiatan kita penting. iya, Jangan sampai kita mementingkan yang tidak penting. iya. Malah mementingkan yang berbahaya bagi iman kita. Nah kita harus pandai-pandai. Orang cerdas itu diantaranya adalah caranya bisa melihat skala prioritas. Baik. Nah sedang ilmu mengenal Allah itu prioritas utama. Misalkan mana nih? Belajar sholat Ya. atau belajar tentang mengenal Allah. Belajar sholat itu penting. Tapi belajar mengenal Allah itu lebih penting. Karena kalau tidak kenal ke Allah kita sholat mau ke siapa? Untuk apa? Makanya ilmu tauhid ini mendasari semua perintah-perintah Allah lainnya. Syahadat juga awalnya kan syahadat dulu, baru sholat, saum, zakat, haji. Nah untuk bisa mengenal Allah tuh ilmu. Baik. Ya, terima kasih banyak Kak. Nah sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Angkat tangan, ayo. Wah, ibu-ibu ya. Ibu yang di sana deh, izin, permisi. Punten ibu, maaf. Punten, ya silahkan ibu. Namanya siapa dan pertanyaannya apa ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Lilis dari Majlis Taklim Al-Munajatul Rosidah Gede Bage Bandung. Yang ingin saya tanyakan tadi itu kan puasa menahan diri, melatih diri, baik itu lapar, haus, ataupun menahan hal yang lainnya. Apabila seseorang tidak bisa menahan hal yang lainnya, hanya bisa menahan lapar dan dahaga saja, apakah itu bisa dikatakan Sukses atau ya, tidak? sukses atau seperti dikatakan seperti kupu-kupu itu atau bisa Ya. fitrah itu? Terima Baik. kasih. Jadi bukan Allah tahu, yang Allah kan yang menciptakan kita. Dan nafsu, syahwat, amarah itu juga Allah yang ciptakan. Dan kita nggak tahu ujuk kenapa ada ngambek begini. Kenapa kau jatuh cinta? Kenapa kau lihat lawan jenis kunang-kunang? Ya di dalam Al-Quran ada kisah tentang Nabi Yusuf dengan Siti Zulaiha. Nabi Yusuf lihat Siti Zulaiha yang rupawan, jaga pandangan. Akibatnya enggak berat. Tapi Zulaiha ketika lihat Nabi Yusuf enggak terjaga. Akibatnya ngejar-ngejar sampai robek baju belakang Nabi Yusuf. Wah terjadilah heboh. Zulaiha udah punya, maaf yang namanya sama ya. Udah punya suami, kok ngejar-ngejar lelaki lain. Akhirnya dikumpulkan para ibu-ibu gosip di negara itu.
dikasih buah-buahan, dikasih pisau. Jelek gitu-gitu amat ya. Masa udah punya suami masih ngejar-ngejar. Nah, datangkan itu Nabi Yusuf. Orang lihat perempuan tuh, hah, sampai robek tangannya. Itu perempuan semuanya tuh. Jadi mau nggak ngaku juga nggak apa-apa. Al-Quran mengatakan gitu. Maaf ya Bu ya, terserah Ibu mau ngaku mau enggak. Jadi Bu, Pak, harus latihan. Belajar berenang, ini pengajian begini derajatnya tuh enggak derajat bisa. Ini pengajian seperti ini derajatnya tahu. Kalau mendengarkan dengan seksama paham. Tapi untuk bisa itu namanya riyadhah. Harus dengan latihan. Mujahadah, sungguh-sungguh. Nah disinilah latihannya Bu. Orang tidak bisa jago berenang kalau dia tidak pernah masuk ke air. Walaupun jago teori. Nah kelemahan umat Islam diantaranya itu suka merasa udah bisa dengan tahu. Ngobrol aja tentang ilmu agama, akhlak nggak robah. Berubahnya akhlak dengan mujahadah. Nah Ramadan ini latihan ngerem pandangan, ngerem mulut, ngejaga pendengaran, ngerem keinginan, dikendalikan. Dan Allah melihat bagaimana perjuangan kita ini. Oleh karena itu ibu bapak yang baik, satu kunci sebagai penutup dari pertemuan ini adalah ingat kita belum tentu berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Seperti pemanah yang anak panah tinggal dikit, jangan disia-siakan. Dan juga belum tentu kita bisa lebaran sama-sama. Tidak ada jaminan kita masih hidup lebaran. Maka hari demi hari lakukan sebaik-baiknya. Seakan-akan tidak ketemu lagi dengan Ramadan. Sehingga setiap kesempatan kita bisa mohon ampun dan berbuat amal sebanyaknya dan seikhlas-ikhlasnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Sami, duhai yang maha mendengar. Ya Bashir, wahai yang maha menatap. Ya Qarib, wahai yang maha dekat. Berkahilah ya Allah pertemuan ini. Ya Allah berikan kami umur agar bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan ini. Ya Allah jadikan Ramadan ini benar-benar menjadi penghapus semua dosa kami. Penghapus semua aib-aib kami. Jadikan Ramadan ini merubah hidup kami. Bukakan hati kami ya Allah agar kami dapat mengenal-Mu. Sehingga hati kami hakul yakin padamu. Sehingga setiap saat kami selalu merasa ditatap oleh-Mu. Merasa disaksikan oleh-Mu. Sehingga hati kami hanya puas ya Allah hanya dengan penilaian-Mu. Hanya dengan pujian-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, tutup semua jalan yang membuat kami tersesat. Dan sisakan hanya satu-satunya jalan, jalan-Mu ya Allah. Kunci setiap pintu tempat kami berharap ya Allah. Selain hanya berharap hanya padamu ya Allah. Ya Allah, hanya Engkaulah satu-satunya tumpuan harapan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Wa yaqinan sadiqan. Wa qalban khasyian. Wa lisanan dhakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Wa taubatan qablal maut. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Duhai yang maha agung, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh soleha. Dan jadikan hidup kami benar-benar penuh barokah. Lindungi kami semua dari bala wal fitnah. Ya Allah, sempurnakan tuntunan-Mu agar Ramadan ini benar-benar Ramadan yang dapat menjadi bekal pulang kami kepadamu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak. Semoga di bulan yang penuh berkah ini detik demi detiknya, detik-detik yang penuh kebaikan. Terima kasih banyak Kak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada hari ini. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang pandai memanfaatkan keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Karena di bulan itu diturunkan Al-Quran. Karena itu kita sebagai umat Islam harus pandai-pandai melatih diri kita dan memanfaatkan keberkahan yang ada di bulan itu. Sehingga kita menjadi manusia lebih baik. Dan jika kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Dan terimalah persembahan dari Ed Kustik dengan lagu berjudul Aku Ingin Mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.